kemajuan teknologi dan sosial media, di situ ada kata kemajuan gitu. Jadi sebenarnya idealnya ketika manusia itu diperkenalkan dengan teknologi internet dan sosial media, harusnya itu kan ada kemajuan gitu. Baik di pikirannya, baik di karakternya gitu, perilakunya, semuanya lah ya. Baik perekonomiannya juga. Dan memang betul, emang it works untuk beberapa orang yang memang kalau menurut gua itu memanfaatkan atau menggunakan teknologi dan sosial media dengan bijaksana dan cerdas gitu, dengan akal sehat. Dan segala sesuatu itu seperti koin gitu ya, ada yang baik, ada yang buruk juga pasti. Dan di sini gua bakalan lebih menyoroti gitu ke strategi founder sosial media gitu dalam membuat manusia itu ya, mereka tuh sebenarnya pakai dark psikologi gitu atau psikologi gelap untuk membuat apa yang mereka buat, produk mereka, sosial media yang mereka buat itu sukses gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan sebuah strategi bisnis gitu menurut gua. Ya namanya bikin produk ya pasti pengennya laku dong gitu kan, pengennya dipakai gitu. Tapi di sini kan dalam artian berarti kita sebagai user itu harus lebih mindful, lebih sadar, lebih bijaksana dan lebih cerdas gitu dalam menggunakan sosial media dan internet. Dark psikologi yang dipakai oleh sosial media itu adalah menurut analisis gua itu mereka memanipulasi orang-orang yang self esteemnya rendah gitu, harga dirinya rendah, kepercayaan dirinya rendah, yang mungkin depresi juga, yang banyak stres, yang punya masa kecil tidak menyenangkan gitu, yang kebutuhan masa kecilnya tidak terpenuhi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, perhatian, apresiasi gitu. Dan dan orang-orang yang mungkin punya sesat mindset gitu. Yang bahayanya itu adalah ketika sampai di fase sosial media itu bisa membuat manusia itu merasa dirinya sendiri tidak berharga gitu. Jadi melakukan segala cara, menghalalkan segala cara demi viral gitu kan. Yang dimana tidak memperhatikan konsekuensi atau resiko untuk diri sendiri dan orang lain, orang sekitarnya gitu. Lo mau coba tebak dulu gak sih kayak apa sih sebenarnya yang strategi cerdas psikologi gelap yang dilakukan sosial media untuk membuat orang tuh menjadi tidak berharga gitu, atau yang membuat orang tuh bisa sangat gila ke sosial media gitu. Kalau lu berpikir uang, kayaknya menurut gue sih itu masih belum ke akarnya ya. Sebenarnya akar dari bagaimana sosial media itu bisa sukses membuat orang tuh merasa bahwa dirinya tidak lebih penting dari sosial media, itu adalah sosial media itu memberi kebutuhan manusia yang harusnya dia dapat itu dari dia kecil dan dia dapat dari dirinya sendiri gitu. Yaitu adalah perhatian, apresiasi, kasih sayang gitu, merasa dianggap gitu kan. Yang sebenarnya itu tuh kebutuhan manusia dari dia kecil yang harusnya dikasih dari orang tuanya itu nggak dapat, terus harusnya dikasih dari dirinya sendiri gitu. Kayak cinta itu tuh harusnya lu kasih ke diri lu sendiri gitu. Lu punya cinta itu dan lu kasih ke diri lu sendiri, tapi lu juga tidak melakukannya. Dan lu juga punya orang-orang di kehidupan lu itu yang tidak memberi itu juga gitu, yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan mengapresiasi, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan memberikan perhatian, kepedulian gitu, kebutuhan untuk dimengerti, didengarkan.
kebutuhan untuk merasa berharga gitu. Sosial media kan memberikan itu ya. Jadi itu tuh sebenarnya kayak pasangan yang toksik atau orang toksik dalam memanipulasi orang gitu. Jadi caranya itu bikin emosinya tuh udah udah dari sananya nggak stabil, dibikin makin nggak stabil gitu. Dengan cara nih gue kasih lu semua kebutuhan lu selama ini yang hilang. Kalau ibarat puzzle tuh si puzzle yang kosong itu diisi sama sosial media gitu, dari likes, dari komen, dari viewers gitu, dari viral. Jadi kan apa ya, manusia itu kalau udah dipenuhi kebutuhannya sebenarnya itu bisa dikuasain gimana pun caranya gitu, pasti nurut, pasti mau ngelakuin apapun, pasti bisa menggila gitu. Dan gue harap sih lu bisa menyadari ini ya, dan tidak seperti itu gitu. Jangan menganggap lu itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang di sosial media gitu. Jangan sampai lu merepotkan kehidupan nyata lu untuk sosial media. Jangan sampai lu rusak hubungan-hubungan lu di dunia nyata hanya karena sosial media gitu. It's not make sense. Dan dimana karena kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, orang tersebut tuh jadi merasa dirinya tuh jadi nggak berharga gitu. Dia melihat dirinya sendiri itu nggak berharga. Yang lebih berharga itu adalah validasi orang gitu, viralnya orang, likesnya orang, komennya orang, pujiannya orang. Padahal itu tuh nggak, apa ya, gini, lu nggak bisa tahu bahwa orang-orang yang nge-likes, orang-orang yang nonton, orang-orang yang muji itu tuh belum tahu mereka tuh tulus atau enggak, atau mengerti enggak yang sedang mereka lakukan gitu. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan hal seperti itu sebenarnya. Kecuali mungkin memang itu ada itu adalah tuntutan profesional gitu, pekerjaan. Kalau itu kan berpengaruh ke banyak hal, apalagi kalau lu mempekerjakan orang gitu kan, berarti kan lu harus memikirkan dapur orang tuh biar tetap ngebul terus gitu. Tapi kalau buat pribadi sih kayak gak worth it sama sekali. Bahkan walaupun buat demi uang ya, menurut gua jangan sampai lu itu melakukan hal-hal yang membahayakan nyawa gitu, membahayakan diri lu, merusak diri lu sendiri gitu, merusak harga diri lu sendiri. Kalau bisa jangan sampai kayak gitu gitu. Itu artinya berarti sosial media itu sudah berhasil untuk membuat lu tuh merasa tidak berharga gitu. Jangan kayak gitu ya gitu loh. Kayak maksudnya kan udah banyak juga kasusnya bahwa banyak terjadi kasus mind blowing gitu, karena orang tuh gila-gila banget buat posting sesuatu, pengen viral atau pengen terkenal gitu, atau pengen banyak likes-nya. Bahkan kenapa sih gue bilang ini tuh kadang bukan sesuatu yang tentang uang aja, karena sebenarnya orang kaya pun pengen viral gitu. Artinya tuh kebutuhannya tuh kebutuhan utama manusia tuh bukan uang. Karena bahkan ya, untuk supaya ada orang yang perhatian tuh kan, orang tuh rela loh untuk sengaja merusak dirinya biar di hate gitu. Kan apa ya, udah mulai susah dan tidak pakai akal sehat menurut gua. Bukan masalah itu hak lu atau enggak, tapi kan lu sebagai manusia itu harus berpikir gitu, apa yang baik buat lu, apa yang terbaik buat lu, apa yang mengarahkan lu ke arah yang baik, apa yang merusak diri lu gitu. Jadi lu tuh harus tahu bahwa dan sadar perilaku lu itu sedang mengarahkan lu ke arah kerusakan atau ke arah kemajuan atau ke arah perkembangan gitu. Kayak gitu. Terus kan banyak juga gitu yang kayak maksudnya pakai standar itu di kehidupan nyata, pakai standar hidup orang lain, atau jadinya ribut sama pasangannya hanya karena ada gosip gitu. Itu juga nggak masuk akal sih menurutku. Lu ngapain sih gitu. Dan banyak juga orang yang pusing di dunia nyata gitu kan, banyak hutang lah, banyak cicilan, terus kayak jadi menjauh dari orang-orang sekitarnya atau jadinya problematik gitu. Karena sosial media hanya demi mau bela-belain gitu, biar viral, biar di likes gitu. Kalau bisa jangan sampai kayak gitu ya. Lo tuh tidak harus se-effort itu untuk dicintai gitu, untuk diperhatikan, untuk
apa ya, untuk dianggap ada dan berharga gitu, karena pada akhirnya itu tuh lu jadi bikin diri lu terlihat tidak berharga sebenarnya. Kalau misalkan solusinya menurut gua, kalau misalkan pengen stop kayak gitu, mulailah untuk memberikan cinta tanpa syarat ke diri lu sendiri dulu gitu. Jadi kebutuhan lu yang tidak lu dapat dari kecil itu lu penuhi sendiri dulu gitu. Karena lu juga akan kesulitan untuk clear menemukan orang yang tulus dan bisa mensehatkan mental lu kalau lu itu belum bisa tulus sama diri sendiri, belum bisa menyayangi diri sendiri, belum bisa perhatian sama diri sendiri, belum bisa mengapresiasi diri sendiri gitu. Lo bakalan sulit menemukan orang yang bisa ngasih lo itu. Karena ketika mental lu belum benar-benar sehat, dunia lu itu masih gelap, masih banyak bias gitu. Jadi lu nggak akan clear kalau ngeliat orang gitu. Lu nggak akan clear tentang arti disayangi yang sehat mental, kayak gitu. Dan biasanya kan orang-orang yang di toxic relationship itu nggak bisa, susah keluar dari hubungannya, karena memang pasangan yang toksik itu akan membuat lu sebenarnya sangat menderita gitu. Kayak dia tuh sering jatuhin lo, sering bikin lo gak nyaman, bikin lo gak aman. Tapi nanti tuh di sisi lain tuh dia bikin lu tuh terbiasa dengan hal itu dan lu jadi suka gitu dengan hal itu. Entah mengapa tuh lu sering rindu gitu dengan naik turunnya mental lu dipermainkan gitu. Makanya penting untuk evaluasi dan sadar. Dan ingat, kalau misalkan ada orang yang ngajak lu pun untuk melakukan sesuatu demi sosial media, tapi setelah lu pikirkan resikonya itu membahayakan nyawa lu, merusak harga diri lu, merusak kesehatan mental lu mending tolak gitu. Kalaupun lu nggak bisa ngajak dia, minimal lu nggak ikut-ikutan gitu. Karena efek jangka panjangnya tuh lebih berbahaya gitu kan. Sebenarnya memang kebutuhan utama manusia tuh bukan uang ya sih, mungkin rasa eksistensi ya, rasa perhatian gitu, bahwa sosial media tuh bisa memberikan, bisa lu merasa lu dimanusiakan gitu, lu diapresiasi, lu dipuji gitu, lu dianggap, lu apa ya, disukai gitu, orang memberikan perhatian kan. Jadi orang yang tadinya ngerasa bahwa gak ada yang perhatian sama gua, gak ada yang anggap gua ada, gak ada yang anggap gua berharga, gak ada yang sayang sama gua, itu tuh ketika kenal sosial media dan sosial media bisa ngasih itu tuh jadinya tuh itu push gitu. Cuman kan sama kayak dopaminnya, makanya kenapa harus ada dopamin dia tuh, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu. Apalagi kalau misalkan terlalu mengharapkan sesuatu itu dari luar, itu nggak sehat, karena people itu come and go dan lu juga nggak tahu gitu orangnya juga sadar nggak sih ngelakuin apa gitu. Tapi kalau lu memberikan cinta lu itu ke diri lu, itu kan lu tidak mungkin berpisah dengan diri lu gitu. Dan kehilangan paling menyakitkan adalah ketika lu kehilangan diri lu sebenarnya, kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat dan semoga juga ada pencerahan dan ada yang bisa diambil hal positif gitu. Menurut gua, kalau memang lu benar-benar mau menggunakan sosial media dengan cerdas, dengan bijaksana, dengan akal sehat, lu tuh bakal malah lebih cepat berkembang, lebih cepat bertumbuh, lebih cepat cerdas, lebih cepat maju gitu, baik untuk berbagai aspek. Kalau memang lu memakainya dengan benar gitu. Tapi kalau misalkan lu tidak memakainya dengan kesadaran dan tidak dengan akal sehat, logika, dan mental yang sehat, itu malah menimbulkan kemunduran gitu. Semoga bisa menginspirasi. Tambahan lainnya sebagai bukti juga bahwa sosial media itu mampu membuat manusia itu jadi gak berarti dan gak berharga, itu adalah ketika apa ya, orang-orang sekitar lu, orang-orang yang lu sayangi itu sudah jadi tidak lebih penting daripada HP lu dan sosial media lu gitu. Jadi ketika orang mulai lupa untuk quality time, untuk punya waktu gitu, untuk
terkoneksi dengan orang lain ketika bertemu gitu. Kayak misalkan lu lebih ngabisin waktu buat handphone daripada misalkan main sama anak lu gitu, atau dengerin dia cerita, atau ke pasangan lu gitu ketika lu relationship atau udah married, atau bahkan ke diri lu sendiri gitu. Jadi bahkan kayak waktu lu tuh abis, bener-bener hidup lu abisin gitu, hidup lu juga lu udah anggap nggak berharga gitu, lu abisin untuk scroll sosial media sampai waktu lu abis gitu, sampai hidup lu abis. Yang sebenarnya kan hidup di sosial media tuh lu nggak hidup di dunia nyata gitu. Apa ya, bahkan kayak lu menghabiskan banyak energi untuk yang tidak real gitu sebenarnya. Dan ada beberapa orang yang sampai stres banget loh gara-gara likes, gara-gara viewers, gara-gara komen, sampai yang kepikiran gitu. Itu tuh menurutku sudah gejala-gejala tidak sehat mental ya. Karena artinya lu emosional lu tuh sangat terpengaruh banget, mudah terpengaruh untuk dipengaruhi oleh sosial media gitu. Atau kayak misalkan sekarang tuh orang udah nggak live in the present gitu, orang udah nggak menikmati momen, nggak enjoy gitu. Kayak apa ya, orang sekarang udah pergi ke suatu tempat itu udah sibuk sama foto sama video gitu, nggak menikmati tempatnya, nggak menikmati suasananya, atau makan pun gitu. Ada beberapa orang yang udah makan tuh tujuannya buat posting gitu kan. Gue nggak ada masalah dengan hal itu sih, cuman kalau ketika itu sudah sangat apa ya, udah kuantitasnya tuh udah lebih besar dari lu menikmati hidup, lu menikmati waktu demi waktu, lu menikmati suasana, lu menikmati feel-nya gitu, lu mulai udah gila untuk hidup di sosial media, itu mungkin lu harus pikirin lagi gitu. Bahkan kadang tuh ya udah aja gitu, kayak ketemu pun nggak ngobrol, nggak apa ya, kebersamaan sudah tidak terlalu berarti gitu. Bahkan keinginan lu, kebutuhan lu tuh sudah di drive sama itu gitu. Kayak lu mau harus pergi ke suatu tempat itu karena keinginan ingin posting misalkan, bukan memang lu tuh suka gitu ke tempat itu, lu pengen menikmati suasananya, lu pengen ngerasa damai kayak gitu, ngerasa refreshing, ngerasa apa ya, terhibur gitu. Udah terlalu sibuk otaknya, udah terlalu bising dengan hal-hal yang di luar diri gitu, sampai kadang ya lupa untuk menikmati dan menjalani hidup yang dimana ngerasanya tuh kayak semuanya pressure, semuanya tuh tekanan, tuntutan, padahal sebenarnya yang memberi pressure dan tekanan juga diri sendiri gitu kan. Kayak kan sebenarnya pergi ke tempat-tempat yang mungkin instagramable itu kan butuh cost juga gitu, lu keluarin uang, lu juga harus pakai baju yang mungkin gimana standarnya gitu, itu juga keluarin uang. Dan itu juga ketika lu yes dengan seperti itu, artinya kan banyak waktu, banyak energi yang mungkin bisa dipakai buat produktif, ya lu pakai untuk itu gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya tuh jangan sampai prioritas gitu, sosial media tuh jangan prioritas nomor 1 kalau lu pengen sehat secara mental. Jadi itu tuh udah prioritas yang lain gitu, atau kedua, ketiga lah. Kayak gitu. Jangan sampai kayak anak lu tuh kekurangan kasih sayang, misalkan suami lu juga nggak lu perhatiin, diri lu nggak lu perhatiin, karena waktu lu habis gitu untuk sosial media, untuk scroll. Tuh kalau misalkan kehidupan asli lu hancur, mau sebagus apapun sosial media lu tuh nggak akan bahagia gitu. Mau sebanyak apapun orang memuji lu tuh, lu tetap bakal kosong dan hampa, bakal tetap sepi. Jadi fokuslah untuk hidup di dunia nyata utamanya gitu. Jadikan itu tuh kayak sekunder aja gitu kalau sosial media tuh. Jadi kayak hiburan aja, jangan terlalu serius di sosial media. Jangan sampai melalaikan kewajiban lo, peran lo, tugas lo gitu. Baik itu mungkin sebagai seorang istri, seorang ibu gitu lah.
ke pasangan lo.